Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Birian Saputra dari kelompok di mata kuliah Antropologi Kewirausahaan. Jadi hari ini kelompok saya akan membahas mengenai chapter 3 dari buku yang diberikan oleh dosen kami yang berjudul Young Professional in Urban Java. Sebelumnya perkenalkan di kelompok saya beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Raibi, yang kedua ada Tresna Rizky, lalu ada Haikal Afraya, dan juga ada Muhammad Irza Satria. Pertama, pada pendahuluannya, fokus pada bab ini membahas mengenai kebangkitan pemuda kelas menengah Jawa yang memilih karir di industri hiburan. Lalu ada relasi sosial yang digambarkan, yaitu karir di industri hiburan bergantung pada jejaring sosial, terutama jaringan sebaya informal. Lalu revolusi industrinya adalah perkembangan teknologi informasi dan media elektronik mempermudah kaum muda untuk berpartisipasi dalam ekonomi baru. Pemuda kelas menengah menjadi produsen aktif budaya lokal sekaligus agen pembentukan budaya transaksional. Kewirausahaan berbasis budaya. Praktik kewirausahaan di Jawa dikontekstualisasikan secara budaya. Kemudian ada kampus. Pemuda kelas menengah Jawa menunjukkan potensi besar sebagai agen pasar dalam ekonomi baru. Dan yang terakhir, produksi budaya dan subjektivitas, yaitu produksi budaya melibatkan interaksi antara konsumsi dan produksi simbol-simbol. Oke, selanjutnya ada peran perusahaan dalam membentuk budaya anak muda. Nah, perusahaan hiburan termasuk event organizer seperti Coklat Production berperan besar dalam menciptakan dan mengelola acara yang menargetkan anak muda. Agus sebagai tokoh utama dalam studi ini bekerja di perusahaan yang terhubung dengan Scarlet Gallery dan Coklat Production yang menyelenggarakan event seperti New Year Eve Party dan Friday Night Revolution. Yang kemudian sponsorship dari merek rokok seperti Jarum Super menunjukkan keterlibatan korporasi dalam membentuk gaya hidup anak muda. Selanjutnya ada komersialisasi skena anak muda. Nah, di sini event-event yang dibuat bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga strategi pemasaran untuk menarik audiens muda melalui konsep-konsep eksklusif seperti dress code dan hadiah sponsor. Kemudian perusahaan hiburan bekerja sama dengan kafe dan bar untuk menciptakan atmosfer yang mendukung promosi produk mereka. Nah, selanjutnya ada peran budaya dalam kewirausahaan anak muda. Yang pertama itu ada anak muda tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi produsen budaya. Mereka menggunakan keterampilan desain grafis, produksi musik, dan pengelolaan acara untuk membangun karir dalam industri hiburan. Anak muda tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi produsen budaya. Mereka menggunakan keterampilan desain grafis, produksi musik, dan pengelolaan acara untuk membangun karir dalam industri hiburan. Selanjutnya ada distro sebagai simpul budaya. Nah, di sini distro itu menjual produk lokal atau indie dengan semangat DIY, jadi membuat sendiri. Nah, terkadang distro ini merupakan bentuk dari idealisme yang jauh dari merek komersil besar. Distro juga berfungsi untuk menciptakan ruang bertemu untuk berbagai jaringan subkultur, salah satunya punk, anak skate, dan lain-lain. Akhirnya, distro karena menjadi ruang bertemu, dapat menjadi sarana untuk berkolaborasi dan untuk memproduksi yang basisnya itu antara relasi. Nah, salah satu contohnya ditunjukkan lagi oleh Agus, yang pada awalnya merupakan konsumen, lalu berubah jadi produsen karena relasi dari acara-acara yang dia ikuti. Nah, teknologi juga punya peran karena kemudahan akses anak muda terhadap teknologi dapat memudahkan proses kreatif. Selanjutnya ada kooptasi dan tren. Ini merupakan dinamika yang ada di industri ini, di mana merek besar atau suatu tren terkadang dapat mengubah ide dan nilai awalnya. Contohnya itu ketika band indie misalnya bergabung ke label besar, atau ketika desainer indie beralih menjadi desainer yang bekerja untuk merek internasional yang turut masuk ke pasar. Di sini contohnya di Solo itu ada Point Break. Nah, selanjutnya kesimpulan, jadi chapter ini memperlihatkan bagaimana kewirausahaan berkaitan dengan dinamika budaya. Ternyata lewat jejaring sosial, teknologi digital, dan semangat independen pemuda-pemuda contohnya di sini di Solo dapat mengubah hobi minat mereka menjadi sebuah usaha, menjadi entrepreneurship begitu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.